Ini adalah cacing purba. Tak hanya bentuknya yang indah, dan ada fungsi penyembuhan. Seorang anak yang demam 1 tahun, meletakkannya pada dahinya, tidak sampai 3 detik. Ya Tuhan, penyakitnya akhirnya sembuh. Di sisi lain, seekor anjing melihat ulat itu. Dia segera mendekatinya. Dia langsung menjilatnya tanpa henti, hingga tubuh ulat itu penuh dengan air liur. Ulat itu marah, dan langsung memasuki mulut anjing itu. Anjing berbaring di tanah dan terus bergulir. Kemudian, anjing mengguncang tubuh kembali ke rumah. Wanita melihat anjing, dan memeluknya. Dia merasa tubuh anjing itu dingin. Akhirnya dia memutuskan memberikan ciuman hangat. Pada saat ini cacing telah mencapai mulut anjing, bersiap masuk ke target selanjutnya. Tapi pacar menghentikan perilaku wanita itu tepat waktu, dan meletakkan anjing ke tanah. Anjing datang lagi ke halaman. Pria tampaknya tidak menyukainya, dan menghembus pada anjing. Tiba-tiba, ulat itu melompat, memasuki mulut pria. Saat anjing ditemukan lagi, dia telah membeku. Pada malam hari, pria itu keluar seperti mayat, dan mendekati sepasang kekasih. Wanita menghentikannya. Rambutnya malah lepas. Untung saja pada momen krisis, wanita mengeluarkan tongkat dan memukul pria. Saat orang-orang tiba, pria menarik Tom dengan erat, dan melihat perutnya terus bergulir. Ulat itu keluar dari mulutnya. Wow, itu mengejutkan semua orang. Kemudian warna ulat menjadi lebih berat. Seluruh badannya menyusut. Tak lama kemudian, ya Tuhan, ulat baru keluar. Kemudian dengan satu lompatan, menghampiri Tom. Awalnya Tom mengaum seperti singa. Kemudian putaran yang sempurna. Dengan mudah menghindari serangan ulat. Ulat terus mengejar. Tom terus berputar. Akhirnya ulat tidak sengaja menabrak dinding. Tom juga tidak mengerem dengan stabil. Di babak ini, kedua belah pihak terluka. Ulat sangat marah. Kemudian sebuah lompatan lagi. Jangan lihat ulat ini sangat lucu, tapi temperamennya tidak kecil. Sebuah lompatan, dan terbang ke arah orang-orang. Lompatan lain di tengah jalan. Targetnya adalah Tom. Namun tidak disangka, Tom sudah ada persiapan sebelumnya. Ulat menabrak tutup panci dengan keras, dan jatuh pingsan ke lantai. Di saat dia bangga dan mengangkat kepalanya, wow, ulat mengambil kesempatan dan masuk ke celananya. Di momen penting, beberapa orang naik dan memukul. Kemudian beberapa orang ketakutan dan pulang ke rumah, mengunci semua pintu dan jendela. Di saat itu, anak itu datang dengan tas sekolahnya, dan mengeluarkan satu ulat dengan tenang. Tom merebut ulat dan melemparnya. Ya Tuhan, kedua ulat bertemu. Bahkan yang kedua juga mulai berubah bentuk. Tom segera lapor polisi. Tapi polisi berkata, kamu melapor polisi hanya karena 2 ulat. Pada saat menelepon, ulat bertumbuh besar dan bertelur. Beberapa orang memberanikan diri dan masuk. Rumah itu penuh dengan telur aneh. Takut monster akan menjadi semakin banyak. Mereka mulai menginjaknya dengan kaki. Tiba-tiba, monster besar keluar. Peter tidak takut akan bahaya. Mengambil pistol, dan menembaknya dengan tangan kiri. Peluru terbang ke arah monster. Monster itu menelan peluru dalam satu gigitan. Kulitnya meninggi hingga 1 meter. Kemudian karena inersia, peluru terpental kembali, dan terjadi ledakan di udara. Puluhan peluru pergi ke arah mereka. Saat ini, seekor ulat menggigit bokong Peter. Di momen penting, beberapa orang mengangkat Peter keluar. Tom meminta Peter berbaring di lantai. Kemudian dia mengambil tongkat, dan memukulnya. Ulat itu ternyata lengket di tongkat. Di saat sedang berteriak, ulat memasuki mulutnya. Peter melihat itu. Dia meminta Tom untuk berbaring, dan menggunakan cara yang sama. Tom melihat itu. Dia mengeluarkan ulat dan bertanya, apakah kamu memiliki pengalaman golf? Sangat berpengalaman. Kemudian dia memasukkannya lagi. Setelah Peter menentukan target, sebuah pukulan, ulat itu terpukul hingga terbang keluar, jatuh ke dalam ember berisi es. Mereka mengeluarkan ulat beku, dan diletakkan di lantai, menginjaknya hingga hancur berkeping-keping. Melihat ulat takut terhadap dingin, mereka menemukan solusi bagus. Memutuskan untuk membawa ulat besar ke ruang es dan membekukannya. Melihat anaknya dibuang ke dalam kolam, ulat besar sangat panik. Dia sedikit-sedikit berjalan ke arah kolam,
Tapi di tengah jalan, ulat besar merasa ada yang tidak beres, dan mulai mundur lagi. Tiba-tiba, sepasang tangan mengangkat papan. Ternyata adalah Peter. Tapi monster itu sangat berat. Peter hampir tidak sanggup. Untung saja Tom tiba tepat waktu. Kedua pria itu bekerja sama, meletakkan ulat besar ke dalam kolam. Kemudian saklar pembekuan dinyalakan, agar suhu kolam mencapai suhu minimum. Akhirnya, ulat besar membeku di dalam. Tapi pada saat itu juga, rumah tiba-tiba terjadi kebakaran. Dalam kepanikan, Peter menendang kabel. Mesin mengalami kegagalan. Suhu kembali naik. Es perlahan mencair. Ulat itu terbangun lagi. Di luar rumah, beberapa orang penagih hutang datang. Akhirnya mereka ditelan monster itu. Peter mengambil batu dan melempar monster. Ya Tuhan, monster itu meludahinya dengan marah. Saat ini, seorang pria dari dalam rumah berkata, dia melihat ulat akan mati setelah memakan roti. Hanya perlu membuatnya memakan roti. Kemudian mereka mengeluarkan bahan pembuat roti. Sebuah putaran dan melemparkan bahan-bahan itu. Monster memakan apapun yang dilempar. Tapi yang aneh adalah, monster itu tidak ada respon. Bahkan juga meludahi Tom. Putrinya melempar isi roti ke sana. Hasilnya juga sama. Saat ini, wanita melemparkan sekantong tepung ke udara. Kemudian tendangan sempurna oleh Tom. Kantong itu berhasil masuk ke mulut monster. Akhirnya, monster yang memakan tepung mulai merespon. Mulutnya mulai miring. 3 pria di dalam mulutnya juga dimuntahkan. Kemudian monster itu meleleh menjadi lendir. Wow, hanya tersisa mata yang besar. Jangan lupa like dan follow.